Oke guys, opening kita dua nama yang sekiranya lucu guys. Gua nggak bisa karena gua harus contoh ya. Regi terakhir deh karena Regi kayaknya paling lucu ya. Gua Nopal dulu. Tau gak sih Nopal dulu? Udah ya, tentu saja ya bertema tifosi Indonesia Abdul Schumacher ya. Abdul Schumacher. Oke, Dims. Anwar Sains ya. Anwar Sains. Kenapa harus Ferrari semua? Gitu loh. Gak tau kayak pengen nyambung gitu. Bagus. Anwar Hamilton gak enak. Anwar Russell terlalu Inggris gitu loh. Anwar Sains tuh udah enak sih. Gua Muhammad Lewis deh biar keren lah. Oke, Regi Erek. Nigel lu pakai itu. Ujang Lekrek sih bagus. Ujang Lekrek. Baru lagi nih lo. Dia tuh kayak nemu lagi. Ujang Lekrek terus ya. Tadi ya. Tadi sama Asep Binoto. Ujang Binoto. Oke. Dipakai Asep, dipakai Enjang. Oke guys, ini kita memang lagi ketawa-ketawa tifosi karena memang ya kemarin akhirnya gue bisa nggak marah-marah guys ya. Akhirnya gue bisa nggak ngomel-ngomel di satu podcast gitu kan. Breaking point dari kemarin isinya gue ngomel-ngomel terus gitu. Dan ada banyak lagi. Terakhir emang harus ngomel-ngomel kayaknya ya. Aduh. Oke guys, saatnya sekarang kita mengundi karena kemarin ternyata tanpa disangka-sangka ada yang menebak dengan benar guys ya. Yaitu Tommy Ramadanur guys. Satu orang aja yang benar dari hampir 200 komen ya yang ikut. Dan ya, congratulations Tommy, tapi kalian akan diduelkan ya ini sekarang berdua karena Putra itu kemarin miss di 2 episode lalu kalau nggak salah apa 3 episode lalu miss. Yep. Dan sekarang kita akan mumpung bisa kita duelkan, mari kita duelkan teman-teman ya. Jadi ya langsung aja tanpa berlama-lama. Siapakah yang akan dapat Putra atau Tommy? Tapi shout out to Tommy Ramadanur ya, GG lu. Wow, Putra lo yang dapat lo. Rezekinya tuh. Wah, keren. Maaf. Selamat ya Putra ya, selamat. Ya Tommy. Walaupun lu miss, sekarang malah yang dapatnya sekarang gitu kan. Jadi ya. Tapi sekali lagi congratulations ya Tommy, lu keren banget bisa nebak dengan benar ya. Tapi ya keren kita akan mengubah sistem tebak-tebakan kita nanti ya teman-teman ya di balapan. Tapi tunggu aja karena kan masih minggu-minggu depan ya karena balapannya minggu ini nggak ada teman-teman. Jadi nanti sistem tebak-tebakannya bisa lebih enak yang mana semua orang bisa dapat nggak harus tebak-tebakan teman-teman. Nanti kita akan umumkan pas race di ini ya di Prancis gitu ya, tenang aja. Prancis. Yes. Oke. Masuk ke episode kita ke-14 kali ini, Breaking Point episode ke-14 di mana sekarang saatnya tifosi tersenyum. Ya sebenarnya kemarin tuh udah tersenyum ya, cuma kuring agak masih setengah-setengah gitu. Yang sekarang sama setengah-setengah, cuma bedanya kemarin itu kesalahan dari, kalau menurut gua ya itu kesalahan dari Ferrari-nya yang mana yang di Silverstone maksud ini ya. Kalau yang Austria kan kesalahan mesin, jadi ya nggak bisa ngomong gitu loh ya. Jadi masih oke lah. Dan akhirnya setelah sekian lama nggak podium bahkan nggak menang-menang, Leclerc akhirnya bisa menang. Jadi ya gue sebagai fans Leclerc sih cukup happy teman-teman. Dan mungkin kita bahas sekilas tentang Austria di mana balapannya cepet banget teman-teman ya, cepet banget. Satu putaran cuma 1 menit 6 detik kan gitu. 1 menit fase lap-nya 1 menit 8 berapa gitu. Jadi rata-rata 1 menit 10 detik gitu ya. Dan lap-nya ada 71 yang mana menandakan memang sangat cepat banget untuk satu putarannya. Itu kan putaran lap itu teman-teman itu kan berdasarkan panjang dari sirkuitnya gitu ya. Jadi emang pendek gitu. Mungkin kalau Mandalika ada F1 ini mungkin ya. Itu lap-nya bakalan sama kayak gitu deh. Ininya ya, banyak lap-nya gitu ya. Mungkin bisa 70 sampai 60-an gitu. Jadi karena saking pendeknya tuh. Tapi ya Austria tetap menjadi track yang favorit sih menurut gue. Untuk gue setir di game gitu juga menurut gue favorit. Karena gampang banget. Gak neko-neko. Enak. Paling yang susah turn 3 aja sih. Yang hairpin gitu ya. Udah itu aja sih. Itu pun ya standar lah. Hairpin mah
ya standar lah, nggak sampai susah-susah banget. Apalagi tracknya juga lebar, enak. Dan kemarin kalian lihat sendiri terbukti bahwa balapannya seru. Ya walaupun memang yang depan ngacir ya, tapi yang kemarin yang 5 battle itu, wah itu gila sih Oh itu. iya bener. Sampai Ya sekarang itu gue Tamiya atau sampai Iya. sekarang masih inget di otak gue itu battle-nya. Seru banget ya, yang ada siapa tuh? Mick Schumacher, Lando, Magnussen, Joe, Joe. sama Yep. ini kayaknya sama Alpine juga gak sih? Alpine Sama ada. Iya Alonso. Iya Alpine. Alonso. Ya wah ya pokoknya Kalau tiba-tiba nggak jadi Alpine apa rame banget McLaren tuh. ya? Gue juga Dudunya lupa ada, tuh. dudunya ada. Dan kemarin of course ya ini apa namanya? Ladangnya track limit gitu ya. Ladangnya track limit. Wah itu Semua sih. track Gila. limit. Klasik guys, Ya klasik. kan? Aduh. Sampai driver pun protes gitu guys. Ini track limit ini harus emang agak susah ya, emang agak tricky ya. Kata Max Verstappen kan memang untuk ngejudge track limit itu emang susah karena kan saking driver itu rendah nyetirnya teman-teman, di mobil F1 kan rendah ya, kita duduknya kan rendah. Itu kata dia karena ada elevasi di tracknya, dia nggak bisa ngelihat garis ininya, ya pokoknya Limitnya. nggak bisa lihat limitnya. Limitnya Point line-nya. hijau. Jadi Benar banget. jadi nggak Fakta kokpit. kelihatan. Makanya Max Verstappen bilang ya udah mending lu taruh tembok aja di situ. Temboknya gitu. sekalian. Iya, Dia taruh langsung tembok aja. ngantem dinding. Ya langsung ngantem. Iya, ngapain lu taruh se-white itu, kita kan jadi kesannya jadi masih ada track tuh di situ, agak kelihatan gitu loh. Jadi ya masuk akal sih teman-teman. Maksudnya kalau menurut gua Yes. FIA itu harus denger-dengeran juga sih sama driver. Maksudnya input dari Nah, driver itu. gimana gitu. Itu karena kan FIA kan nggak nyetir ya. Kecuali FIA itu Vettel guys. Gua banyak yang bilang Wah, dan juga Vettel pensiun jadi FIA aja dah gitu anjir. dari orang FIA Menarik. juga itu mobilnya sekarang depannya itu ini sih wingletnya itu ya, winglet yang di atas ban itu kan. Iya, Itu itu dari musim iya. lalu udah ada kayak ini apakah bakalan nutupin gitu kan, dan ya Bannya juga gede lumayan mal nutupin gimana. sih. Iya bannya gede gitu kan, bannya Iya tambah kan? gede, tambah winglet gitu. Kalau di cockpit ya, kalau di in game cockpit sih enaknya bisa naik turunin. Tapi kalau walaupun udah naik turunin tuh masih agak susah sih jujur ya. Balapan di track-track yang naik turun itu kalau di game itu jujur berdoa nggak track limit gitu ya. Jadi Nopal soalnya ya pakai jelas banget. cockpit guys. Iya, aku kan balapannya Kalau pakai gua cockpit Dims ya. Regi kan pakainya yang di TV Pod mah nggak masalah. Nah, kalau di Yes. TV Pod enaknya tahu racing line. Jadi racing line sama kayak track limitnya itu kan bisa di-adjust. Nah, kalau yang cockpit, kalau yang aku rasain di game yang ya kayaknya bisa jadi acuan gitu lah ya. Seberapa susah ngelihat track limit gitu kan itu susah banget sih. Emang bener kalau Max bilang dikasih tembok aja. Kenapa? Karena literally kalau tembok itu jujur nge-push-nya lebih enak gitu kan. Kayak oh ini tembok nih, jadi bisa benar-benar Bisa lebih tahu kayak lah. ban itu lebih tahu ban mau dipepetin berapa milimeter kayak ambil contoh di Baku sama di Monaco itu Miami kalau kalian yang di lihat bawah jembatan tuh. Miami itu kan driver-driver F1 tuh kalau di track Baku sama Monaco khususnya itu kalian tahu kenapa bannya bisa hampir nempel sama tembok itu karena mereka benar-benar tahu boundary-nya gitu kan dibandingkan sama cuma kerb bawah itu yang cuma bisa dirasain dari jenggulan gitu kan sama waktu track walk. Kalau menurutku bener sih bahwa masih lumayan abu-abu, susah lah ya sebagai driver apalagi kan balapannya 50, 60, 70 lap gitu kan. Harus nge-adjust track limit yang mana walaupun driver F1 itu bisa kita bilang superhuman, tapi rada susah sih. Kemarin aja Verstappen dapat 2 warning. Leclerc juga. Dapat 2. Lewis dapat Dapat 2. Hamilton Betul. 3. Lewis Hamilton 2. udah black and white flag. Oh iya, Lewis Iya, udah. Hamilton udah 3 terus pokoknya kemarin Gasly Sainz juga 2. Sainz juga 2. Ya, Kak Sainz dapat 2 terus kemarin Kasih. seingatku yang dapat yang 5 detik itu Gasly ya. Gasly sama Ada satu Norris lagi. kalau nggak Satu salah. lagi siapa ya? Norris ya? Norris. Kayaknya kalau Norris. nggak salah Norris itu kan dan literally itu kemarin wah Zhou. literally lagi. Literally-nya udah 2 kali nih. Gue udah ngitungin juga itu nih. apa sih Wah. namanya driver midfield sih yang mobilnya kalau kita bilang mobilnya nggak sebagus yang atas-atas itu yang pada panen itu ya istilahnya panen track limit gitu kan jadi Panen ya track limit. semoga FIA bisa lebih tegas lagi deh jadi dan bisa kalau menurutku kalau masalah track limit sih tinggal dipertegas gitu kan ini
ini mau setiap track bener-bener kayak Austria gitu kan, yang mana kalau mau kayak kemarin lagi, wah itu besok admin yang nganu grafiknya itu bakalan pusing sih, bakalan dibikin satu-satu gitu kan waktu balapan, ceng black and white gitu. Saking Wah, saking Bakal banyaknya sibuk. iya saking sih, banyaknya banyak sih, sumpah. notifikasi, guys. Itu podium sampai salah semua loh namanya. Iya. Wah, Itu mah banyak ngebug. salah banyak. Perez Seriusan, yang menang, waktu Perez yang menang. Perez ke satu Waktu iya. Perez Ferrari. waktu Masalahnya podium bukan salah. menang aja, warnanya juga Ferrari. merah anjir. Max Iya. Verstappen Iya, di bawahnya juga. Mercedes. Dia bawa Astaga. Kocak. Itu Lewis Aduh. Hamilton di Red Bull. Iya. Seinget gua, Hamilton di Red Hamilton Bull. di Red Bull. Terus waktu ini apa sih namanya interview itu juga namanya salah. Kalau Begini-gini saya pal, yang anjir di nopal interview, waktu begini-begini apa? yang di interview Oh, kan interview gak gini ya. gini-gini anjir, interview begini. gitu. Gini. Nah, gini doang. Iya, iya, Interview benar-benar, kan gini. lerk tuh. Itu namanya bukan lerk guys. Jadi kemarin hampir literally 3 Literally. kali guys ya. Udah literally lagi. Hitungin Itu berapa kali November terjadi video ini. Adminnya pusing sih. Gila dah. Bener sih. Aduh. Regi nih, Itu Regi kemarin harus ngebug sepanjang masa. Regi kemarin jagoannya melakukan something yang keren juga nih, Reg. Asik, Kenapa, Rek? benar dong. Ini Alonso ya, karena gua udah lihat sprint race-nya kayak gitu ya, Alonso gak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Ya angkut. Bener-bener fatal sih istilahnya. Iya tuh ternyata kasihan banget sih itu. Iya, di Picu Race bener-bener mengobrak-abrik lah istilahnya. Ini memang bener sih, apa namanya, usia juga pengalaman juga main di situ ya. Jadi banyak sekali pengalaman, dia makin banyak improve juga di tiap lap. Kalau misalkan dikasih mobil bagus mah bisa tuh di depan ya, cuman ya apa mau dikata lah. Berarti Mick Schumacher performanya bisa kayak juga gitu tuh. sih. Asli Schumacher juga bisa sebenarnya. Maksudnya ya soal Semua mobilnya orang, semua sih. driver sih. Asli. Ya, Ya. Soalnya Saya sudah Latifi nahan nih guys gitu-gitu ya. mulu. Gua Diucapkan gede juga aja. sih lihat Latifi. Tetap sih Alonso. gue di Austria kemarin masih tetap megang Alonso sih jadi yang the best meskipun ya Schumacher yang DOTD ya kalau nggak salah bener kan ya? ya, Iya. Alonso itu guys, buat kalian mungkin yang nggak tahu, kemarin itu Alonso itu bukan Alonso sih, tapi pit crew-nya Alonso itu masang bannya Ya, nggak pit seret crew. guys ya. Iya. Masang ban Bannya depan habis copot. kiri. Literally Depan kiri. Bener-bener. Literally lagi. keluar Yes. guys ya, 4. Masang Cara depan Hanafiya. depan ban kirinya itu nggak seret, sehingga waktu itu kejadiannya waktu VSC teman-teman. Waktu VSC itu waktu Carlos Sainz meledak, Carlos Sainz kan mobilnya meledak, terus VSC keluar. Nah, si Alonso kan masuk box tuh yang pertama. Abis itu setelah Alonso keluar, dia tiba-tiba call radio box again gitu. Box again, makanya ininya kan pit crew-nya kan bingung lah. Kenapa? Something wrong gitu kan. Apa Terus nih? Speed lihat, oh ditanyain something wrong. Nah, waktu muter itu Alonso cuma bilang nothing, it's okay, just I want to box again. Dia bilang gitu. Oke, terus jadi pit crew-nya emang nggak mau siap-siap gitu guys. Jadi dia nggak ngasih di radio itu kan soalnya kedengeran sama FIA, sama race director gitu ya. Dia nggak ngasih pengetahuan ke race directornya kalau mobilnya Alonso itu bannya copot gitu. Bukan copot sih, mau copot. Jadi udah copot, wiggle gitu kan. Jadi ada rekamannya di YouTube teman-teman, kalau kalian search aja nanti Alonso. Masuk Instagram juga kalau nggak salah. Ya, Instagram apa YouTube gitu ya. Nah, jadi tapi belum masuk Instagram F1 deh kayaknya. Emang udah masuk ya? Belum deh kayaknya. enggak, belum masuk F1. Belum. Nah, jadi tiba-tiba pas di pintu pit baru Alonso bilang left front tire gitu. Jadi dia bener-bener pas di pit baru ngasihin. Gitu. Itu gila, itu 1000 IQ move itu guys. Karena dia itu dia ngomongnya bukan bannya copot ya, apa sih namanya, nggak kencang, tapi coba bilang left front tire gitu kan. Iya, left front tire. Dia langsung kayak iya. Ban depan kiri. Dan juga itu di kamera kelihatan banget seriusan. Iya, di kamera sih kelihatan wiggle-wiggle ya. Tapi kenapa FIA-nya nggak ini ya, nggak langsung ngomong. Tapi gue nggak tahu itu apakah tapi apakah itu DNF atau penalti doang ya Pal ya? Gue lupa tuh. Harusnya penalti sih, soalnya pit apa sih namanya, pit error ya itu hanya. Soalnya kan waktu balapan itu kemarin aku inget banget, itu Alonso is investigated for pit error gitu kan. Aku bingung, ya unsafe release, bener-bener unsafe release. Oh bingung ini kenapa gitu kan. Tapi nggak disorot-sorot, nggak ada replaynya juga gitu kan. Biasanya kan kalau unsafe release itu antara dua driver tuh, biasanya
driver Ya, mau ya. nubruk driver B atau Tabrakan. sebaliknya Bener. gitu kan. Nah, kemarin Alonso doang kan. Ini kenapa Alonso nggak ada Tapi nggak replaynya apa-apa, juga gitu kan. nggak di penalti juga. Itu dia jadinya apa sih namanya, nggak perlu diinvestigasi gitu kan. Itu yang aku bingung sih, Iya, iya, iya. Ya jadi itu Di guys ya, next itu di next balapan kemarin kalau ada yang begitu di penalti sih. gimana gimana? Maybe bisa iya. Mungkin Iya. nanti di next kalau ada yang begitu lagi di penalti sih kayaknya. Tapi kalau misalnya next kayak gitu di penalti, ntar protes lah, ini kemarin Alonso nggak lu penalti nih. Jadi kayak itu jadi Kan jadi pembelajaran. iya, Evaluasi Ada sih. Inggrisnya Nggak belum boleh- ada. nggak boleh Enggak, evaluasi. tapi kecuali FIA udah ini ya, udah memberikan sounding ke semua tim. Guys, ini kalian lihat Alonso di Austria, kalau kalian begini akan kita langsung penalti. Nah, kalau nggak ada Nah, sounding itu. begitu nggak bisa. Soalnya ya kan lu nggak bilang kita Nah, apa-apa, driver buktinya Alonso briefing aja lah ya, boleh at gitu. least. Iya, briefing ya. Jadi di briefing Normal. harus udah dikasih tahu kalau misalnya nggak boleh nih gitu kejadian kayak begini lagi gitu kan. Masalahnya kalau Alonso aja nggak di warning atau didenda, ini aja yang lain didenda duit anjir. Oh iya, Kemarin tuh denda- Austria, denda guys. lah, at least gitu. Austria, Semua podium FIA kemarin. kenyang-kenyang guys ya. Dapat dari Asli. Vettel 300 juta, dari Leclerc, Verstappen 56. sama Hamilton 450 juta. Jadi total 750 juta guys ya. FIA dapat cash money guys. Itu Panen, literally panen. cash. Wah, gue jadi nopal nih literally juga. Jadi Literally. jadi bukan Secara apa ya? hadiah. 750 juta beneran ya, emang literally duit cash langsung gitu, bukan kayak secara cuma simbolis rumah nih 750 juta, enggak, ini bener-bener cash gitu. Uang gitu loh. Jadi wah gila sih itu FIA dibuat apa ya kira-kira. Gue penasaran Masuk kas- duitnya kas kemana gitu loh. Gue tuh butuh transparansi dong FIA, tolong ya gitu. kita Waduh, kita butuh transparansi. transparansi nih gitu. Beri Uangnya ini penjelasan, kemana? Apakah digunakan untuk hal-hal positif? Karena gue yakin orang-orang FIA juga udah tajir-tajir, ngapain butuh duit segitu gitu. Apakah dibuat kantong mereka? Nah gue pengen tahu ya. Maksudnya kalau untuk kantong mereka ya nggak masalah. Coba kepo aja gitu, mau diapain gitu loh. Penasaran. Duit sebanyak itu. Karena mintanya nggak tahu. Uang fine Iya. ya, uang fine ya. Dendanya tuh soalnya nggak tanggung-tanggung gitu loh. Langsung. Masa cuma masalah Vettel walkout briefing aja 300 juta? Yang bener aja. Iya, anjir, itu Orang sih. Asli. Itu orang gede sih. memiliki pendapat, memiliki emosi. Masa ya gimana gitu loh. Masa 300 juta gitu kan. Manusia namanya kan ya gimana ya. 300 bisa juta dibeli. lagi ya. Diberi peringatan dulu gitu Iya, kan, ya, di kasih warning. repriman atau Di langsung warning. dijual 300 juta gitu. Ya, gue Anjir. yakin itu buat Vettel sih murah ya. Buat Vettel sih mungkin isi ya. Tapi tetap Iya, aja. mungkin Kan tetep ada, dipikir tetep ada. dipikir driver lain kapok kali ya 3 juta bagi driver F1 mah ya. Iya kali ya. Iya. Tapi tetap aja misalnya lu didenda 300.000 Dims. Males kan anjir. Cuma gara-gara Iya, walkout. walaupun duitnya banyak tapi tetap males. IFL nih, Iya. IFL nggak ikut briefing ya kan. Gua denda 30.000 deh per orang. Ayo, males anjir. Nggak ada Walaupun yang- cuma nggak ada yang mau ikut ya. iyalah 30.000 tuh, tetap aja. Nggak ikut briefing. Waduh. Gila sih, tapi ya gua nggak tahu ya. Maksudnya apakah itu soundingnya sudah ada dari awal? Memang seperti itu. Pokoknya guys, ini F1 balapan termahal. Kalian melakukan pelanggaran apa-apa akan kita fine gitu, akan kita denda. Jadi siap-siap duit kalian. Kalau duit kalian nggak mau hilang, jangan macem-macem gitu. Mungkin kan, gua nggak tahu juga Yang gitu. kan. dibagi buat penontonnya Aduh. gitu kan ya. Wah, Jadi, giveaway ya. Nah, siapa tahu Sangat inovatif itu sekali duit. ya. Itu baru duit. bermanfaat. Nah, kalau duit yang masuk diolah lagi untuk ya giveaway tiket buat orang-orang yang nggak Untuk mampu fans, misalnya iya. atau fans, itu boleh lah. Tapi kalau untuk kantong FIA awas aja nih. Gue jitak FIA orang udah tajir-tajir ngapain Masalah. gitu. Jadi semoga lah ya, semoga itu buat hal-hal yang positif teman-teman ya. Karena duitnya cash segitu nggak, ya mungkin buat mereka kecil tapi bisa diputer untuk fans-fans lumayan gitu kan, untuk merchandise, untuk macam-macam kan bisa kan gitu kan. Semoga lah. Oke, jadi menarik ya. Mungkin Semoga. kita bisa kasih skor nih. Dims tadi belum ngobrol nih. Gimana Dims menurut lu rangkuman Austria lah? Menarik. Rangkuman Austria 8/10. Karena langsung ganti nilai. 8/10 karena tapi lu sebagai tifosi seneng kan walaupun Sainz meledak. Iya, karena ini tuh kesalahannya lebih bisa diterima karena mesin di luar jangkauan kita benar. Mekanikal ya. Ya. Kemarin tuh gue nontonnya tuh pas Sainz tuh kayak wah lagi on board nih.
Tahu grafik gasnya tetek gasnya gitu aja. Iya, orang lagi mau nyalip sains itu. Lagi mau nyalip sains. Itu Lagi- kan udah iya, itu di atas open, sains udah di depan mata. Ini apa throttle-nya udah hijau kan, tiba-tiba throttle-nya Wah. Iya. Suaranya juga kan. Iya. Itu Wah. kemarin rame banget pas kita live stream anjay. Sempat tegang pas apa namanya? Kamu bilang bakar ya. Tapi Rana Varia itu miring itu gak sih? Gini nanjak gitu. Iya. Iya. Kabarnya langsung di-cut lagi. Iya, remnya dilepas, mobil itu mundur. Tapi kalau diinjak Gak ada- bakar aja. Gak ada handremnya, gak ada handremnya. Mereka Handbrake-nya nggak ada. bawa batu tuh. Kemarin Terus Russell. tapi E4. itu kemarin disindir loh masalah apa namanya? Marshall-nya lama banget untuk nyelamatin Sainz. Oh, Iya, fans Bener-bener. kayak gitu sih. Pembalap Bener. terkenal juga mention kayak pembalap NASCAR kalau nggak salah mungkin gue yang tahu ya nggak ya? Ada yang mention. Grosjean juga kayaknya. Ya, oh, It's- bener. it's paling ridiculous api gitu. how long the Marshall took to save Carlos gitu. Pokoknya kelamaan gitulah Marshall-nya. Oh, Mm-mm. itu apa sedikit ridiculous juga kenapa nggak full safety car ya? Karena traktor sama mobil dokter tuh literally on the literally kan. Literally Iya juga lu. Ketularan opal aja kita. literally on the on track gitu. Mereka tuh masuk track emang sih VSC 40% cuman masih kencang gitu 40% gitu, kayak agak Iya, ngeri. masih kenceng sih. Kenceng Cepat. parah sih. Kencang cuman itu. Terus apalagi ya, Russell keempat top 4, Haas, Mick the best lah aja P6, battle-nya Job sama itu ya gas nyangkut. Gue lihat Iya, gas gue nyangkut. Wah, baru tadi pagi gue lihat onboard telekrek beserta data-datanya. Gasnya tuh hampir seprapat anjir ke gas. Iya. Jadi dia udah rem mobilnya jalan terus aja. Tuh, Dan dia yang masih pakai dia masih bisa ngapex lagi. pakai Logitech. GG Iya, anjir. Iya, keren sih. Yang pakai GG Logitech sih. itu pasti 100% paham itu guys ya. Kalian pendengar ya yang kayak setir Logitech G29 plus pedalnya itu tahu banget itu ya. Kadang-kadang kalau Masalahnya ini kemarin kotor, berdebu gitu Iya, bisa waktu nyantol streaming. gitu guys. Waktu streaming itu juga kan ku mention ini pengguna-pengguna Logitech pasti tahu banget. Soalnya sama aja itu problemnya sama banget gasnya flickering gitu kan kayak istilahnya nyangkut kemarin lek-lek bilangnya nyangkut gitu kan. Dan waktu belok itu susah banget itu gila kemarin lek-lek keren banget masih bisa ngapex dan Masih bisa ngacir pace-nya loh. nggak drop. Iya, pace-nya nggak Masih drop. bisa dan pace-nya nggak drop Lumayan. itu kan. Kita kemarin lihat itu gapnya masih 2 detik. 1,8, 1,7, 2 detik. 2 detik lagi. Detiknya ada satu lap di mana dia jelek banget dan ya bener ya sesuai sama pengalaman pedal Logitech itu kan itu literally kayak Literally oke. kayak lap mungkin lap 51 nggak flicker, lap 52 enggak, lap 53 nggak flicker enggak itu dan going on and on gitu kan sampai kemarin 2 lap terakhir udah mau deket tapi udah finish duluan. Kan kemarin waktu Ya, finish ya, tuh ya. udah deket banget tuh kan. Iya iya. Satu- Makanya itu Dua, 10 lap itu lagi kena. 10 lap itu kemarin 10 lap terakhir setiap ada turut Leclerc wah itu ngeri banget, jantung ngeri. gitu anjir. Sebenarnya olahraga sih di situ. Leclerc udah aman. We need to box. Iya. Bagus. Gua Leclerc udah aman nih, udah aman. Tiba-tiba lap berikutnya tulilut Leclerc lagi anjay. Brrrr, gila ya. Ngeri banget Itu anjir. kalau kemarin sampai ada box we are boxing wah itu Ah, langsung udah. sih. Kelar. Itu gua banting sih helm gua. Leclerc blar. Memang itu sih apa Aduh. ngeri. Kayak kan Jadi, apa iya. di TV Dija kan kayak awas care. Ya, emang serem anjir lu bayangin. Iya. Amit itu nyangkutnya 100%. Ih, ngeri anjir. Gak itu kenapa ya? Maksudnya dari semua trouble Ferrari tuh ada aja loh. Maksudnya apa? Gearbox udah kemarin di Baku Sainz. Terus apa lagi? Suspensi udah. Jebol Apa udah. lagi? Jebol udah. Jebol. Ini tiba-tiba Lupa. pedal nyantol. Coba semuanya Ferrari udah ngalamin weh. Gila. Sampai Tim lain tuh terkecil, gak ya. ada loh. Tim lain tuh kasusnya yang biasa-biasa aja. Fuel pump yang memang paling fuel pumpnya. DRS ya. Iya, DRS masih bisa dibenerin, di slot tip bisa gitu kan. Kalau nggak dipukul-pukul setirnya masih bisa. Ini masih nyangkut gitu loh. Itu pedal nyangkut kemarin tuh apa gitu loh untung di akhir ya. Ferrari. Gila nih Untung Ferrari di ada-ada aja sumpah. Ferrari tuh ada-ada aja loh sumpah.
dia takut benderanya kebanyakan kali di Maranello ya. Karena menang terus kan Hmm. benderanya nambah Bisa. gitu kan. Harusnya Dia easy kayak- one tuh kemarin tau gak sih? Iya, Iya. dan gue Iya Tapi kalau gak kemarin- mesinnya kayak gitu. Leclerc kalau masih kemarin mention loh Carlos- di sosmednya. Leclerc tuh masih Ya, mention itu dia. feel sorry for Carlos Sainz, harusnya bisa 1-2. Kalau Carlos Sainz gak ada kemarin mention Leclerc anjir di ini. Itu kemarin ya, kalau Carlos Sainz nggak Hmm. meleduk dan Leclerc masih nyangkut-nyangkut itu aku jamin kesalip itu. Kesalip Dan ya. sekarang bakalan Iya. marah-marah ini. Itu kemarin kenapa? Gak lah, kalau gua lebih Oh, lega, iya. gua lebih Lebih lega. terima kalau gitu lebih lebih terima, terima. gua Karena lebih- AJ failure kan. At Maksudnya least one tuh. Bukan, maksudnya kalau misalnya kemarin Sainz P1 karena Leclerc nyantol dan Leclerc harus jadi Apa? P2, ya udah nggak apa-apa gitu loh. It's okay, at least 1-2 gitu. Nah, kalau ini kan kemarin kan di 1-4 yang Silverstone gitu kan instead of 1-2. Ya, jadi itu yang Jadi bikin bete 1-2. tuh gitu. Dan kemarin gua nggak nyangka loh di VSC Ferrari masuk tuh gua nggak nyangka jujur. Gua kira mau diterusin aja tuh Ferrari. Karena Red Bull Jelas. masuk kan. Oke, iya. Red Bull Kan- masuk kan enggak? Ferrari Red Bull dulu setelahnya, yang- Ferrari duluan Dims yang Iya. masuk kan Ferrari di Saya depan. duluan yang masuk. Iya. Seingetku bareng deh. Soalnya pas kameranya Verstappen tuh masuk ke pit, Enggak, maksudnya Iya, iya, Itu maksudnya maksudnya Ferrari iya. itu memutuskan untuk masuk Kan di di lap yang depan. sama. Oh. Iya. iya. Maksudnya Nah, gua- Ferrari kan di depan. Iya. Maksudnya kan yang bisa terjadi kan untungnya VSC ya, kalau itu safety car kan nggak bisa untuk copycat di lap berikutnya gitu. Kalau Iya agak bisa. kalau VSC kan mau misalnya miss nih, Red Bull masuk lap berikutnya, karena Red Bull masuk ya udah kita masuk juga deh gitu kan bisa. Kalau VSC kan soalnya cuma delta ya. Kalau udah safety car kan nggak bisa, kita harus nunggu di belakang safety car gitu. Jadi nggak bisa copycat gitu. Nah kemarin nggak copycat, Ferrari kemarin bener-bener masuknya di lap yang sama gitu. Jadi Iya, wah duluan. bagus Iya. nih kemarin sampai Reactionnya wah keren. bagus nih Ferrari, gue kemarin waktu live stream gitu. Wah gini dong gitu, strateginya yang bener gitu. Jangan Denger lawak. kayak- Ya ini ya. Kayaknya. Iya makanya jadi ya bagus lah Ferrari. Semoga jangan, maksudnya kalau misalnya memang kalahnya, maksudnya tahun ini Ferrari gak jadi WDC gara-gara mesinnya meledak-meledak terus, gue masih bisa rela gitu daripada tahun ini Ferrari gak WDC karena strateginya bapuk. Nah itu Strateginya. itu lebih sakit hati gitu loh. Ferrari berarti kan menghancurkan dia sendiri gitu kan. Kalau karena mesin meledak-meledak ya udahlah, gimana lagi, mungkin reliability-nya di pabrik nanti tahun depan diperbagus lagi gitu. Kalau udah masalah strategi yang jelek susah gitu. Berarti otak-otak yang di dalamnya yang harus diganti gitu. Kalau mesin jebol, mesin bisa diganti. Kalau strategi jelek yang diganti siapa? Ya orangnya kan. Jadi Bakalan kan. jadi makanya susah juga. Oke. Jadi itulah ya Austria teman-teman, memang kemarin menurut gua ya antara 7/10, 8/10 lah, masih seru lah ya, nggak kalah seru dengan Silverstone. Memang Silverstone seru karena dramanya memang banyak banget ya. Tapi in Yes. terms of kemarin clean race lah, kita dari sisi clean race-nya itu bagus ya. Balapannya terutama midfield, midfield-nya, ya. Terutama kemarin midfield. midfield-nya. Lima Kemarin betul. paling yang depannya menurutku kemarin kalau Depannya kalau tetap ada dramanya lah, maksudnya kan Max Verstappen kan depan duluan kan. Ini pertama kalinya Leclerc menang tanpa dia pole Yeah. position nih. Pertama kali. Tapi kalau menurutku kemarin benar. depannya tuh nilainya so far ya, apa sih namanya, kayak kalau buat di event balapan ya kemarin, khusus di Austria ini nilai terjelek adalah buat yang battle di depan sih. Masalahnya nggak ada battle Karena- gitu kan. Iya. Ya yang di depan tuh Tengah. lebih ke Udah Sun yang di Motri. depan tuh battle-nya lebih ke drama sih, lebih ke kan lebih ke drama, lebih ke strategi. Nah, enggak. Soalnya kan kayak Tidak ada apa-apa. Itu kan literally balapannya lempeng. iya sih. Siapa? Leclerc Ferrari nyalip lebih cepet, nyalip Max di ya. lap berapa ya? Lap awal ya? Lap 2 3 Iya, ya. 12, pakai 12. DRS. Oke, pakai kan di defense 1 lap, abis itu pakai DRS lewat langsung gitu kan. Terus abis itu Terus ke nggak ada salib apa-apa lagi. di ini, ke salib di pit stop Pal. Pit stop kan sempat Ya, Ferrari overcut kan? Ferrari overcut. ya si Verstappen bannya nggak enak gitu kan, pit stop terus apa sih namanya, tire wear-nya itu literally kemarin ampas banget lah di Red Bull ya. Literally lagi ya. Red Bull kemarin Berapa tire kali wear-nya dah? ampas banget. Banyak Ferrari banget. udah gigi banget di depan. Ya walaupun lempeng-lempeng tapi nilainya kalau buat race spectacle-nya low lah ya. Mungkin 5 atau 4 per 10. Yang menarik mata adalah yang di tengah kan ya. Midfield-nya gitu Jelas kan. ya. Menurutku kemarin 9 sih. Kalau aku bilang juga Silverstone
Aku bilang 9/10 juga. Ini midfield-nya kembali lagi 9/10 karena kemarin ada Haas ya, Haas yang sekarang lagi on the rise gitu kan. Mick Iya, Schumacher Haas of gila course sih. lagi panas-panasnya gitu kan. Mobil nggak Alpine ada juga upgrade loh. kemarin Mbah Komeng Alonso kemarin nggak ada drama ban itu, wah aku jamin ikut Bisa ke 6 ya. meramaikan. Hmm. 6-7 mungkin yang battle sama Schumacher gitu kan. Terus ada George Russell yang comeback setelah terkena penalti habis Iya. Awalnya gue nggak nyusul bakal Kimi ngira dia ini Sergio. ya. Awalnya gue, ini Itu dia. George Russell nggak bakal streak lagi nih. Ternyata balik ke top 5 lagi guys. Gila. Iya, dan juga yang menurutku kemarin bener-bener underlook ya, kayak orang-orang itu nggak ngelihat, nggak mencari apa sih namanya, kayak nggak peduli itu McLaren guys. McLaren ya. Dari awal minggu tuh kayak lihat pace-nya astaga hancur-hancuran. Kemarin di Silverstone hancur-hancuran. Ya. Sampai balapan kemarin di Austria, setengah balapan itu aku kayak nggak lihat ini oren-oren masih di belakang gitu kan. Di akhir-akhir tiba-tiba toeng Top 10. dua-duanya. Iya, Gila, sumpah McLaren. Ricciardo balik lagi sih. Heeh. Gokil sih. Tapi Ricciardo wangi, Norris kemarin juga wangi gitu kan. banyak tim-tim yang kayak Haas, McLaren yang maksudnya yang di race-race sebelumnya jelek, tiba-tiba di Austria bisa ngacir gitu. Itu aneh juga sih. Iya. Maksudnya apakah karena emang di pegunungan udaranya lebih beda? Karena kan Cocok udara kan power Iya. dari Ferrari menurut gue cocok Udah sih. ya cocok. power unitnya Iya, Ferrari soalnya ya. Gitu. kalau Ferrari cocok Setuju. banget. Aston Martin, Alfa Romeo kemarin Alfa Romeo, wangi. Alfa Wangi Romeo, Alfa, tapi Haas Iya. yang paling Iya. gitu. Mereka Haas mengenal wangi sih. Haas Cuma GG sih. kemarin Bottas battle buat top 10 tuh. Cuma disalip sama posisi 10 nya kemarin siapa ya? Kayak Bottas Alonso kan. Iya kan, Alonso. Komeng kan. Alonso, ya. Disalip sama Komeng di lap-lap akhir kayak sisa 2-3 lapan aku tuh ngeliatin ini bawah tuh. Ini Bottas kesalip gak ya? Oh, ternyata kesalip gitu kan. Dan ya, kemarin sayang banget Alfa Romeo gak dapat poin karena itu ya ini bakalan jadi menarik sih. Menurut kalian gimana nih? Midfield-nya ini udah jadi nggak bisa ditebak ya. Kalau mau Udah tebak nggak bisa sih, menurut gue. 8 lagi susah sih. Karena Haas Ini ya juga seperti yang kita tahu kayak formnya itu kalau kalian paham form itu ya form itu kan kayak semangatnya mungkin ya pasti formnya Haas itu lagi agak naik turun guys ya. Kemarin di awal-awal musim panas gitu kan, di pertengah agak ronde 8 9 turun dan sekarang lagi naik nih udah 2 ronde. Kita lihat apakah Haas bakalan konsisten atau enggak. Sedangkan yang lainnya kan Alpine lagi wangi nih sejak Kanada kalau nggak salah ya. Iya. Kalau nggak salah sejak Kanada kan, sejak Kanada naik gitu kan. Terus Ocon mulai konsisten parah coy. Ocon ngacir sih. Gila. Terus ini lagi yang lebih panas Guan Yu Zhou. Jangan lupa Guan Yu Zhou. Ya Guan Yu Zhou juga lagi ngacir juga. Di Alfa dan juga McLaren sih. Kalau kita lihat ini prediksiku sih besok McLaren at least bakalan di balapan ya. Soalnya race pace-nya mereka bagus, qualification ampas ya. Bapuk banget, tapi kalau di race aku bisa inilah ya kayak I can make a bet salah satu McLaren-nya pasti bakalan masuk top 10 terus Aston Martin kalau nggak kesundal-sundul sana sini ya pasti bakalan ada yang top 10. Soalnya kemarin si Stroll kenceng loh. Iya, Stroll kemarin kenceng. Iya, Stroll kenceng. Vettel kalau nggak ditutuk sama Mas Albon ya, Mas Albon hati-hati Anda. Iya. Itu bisa battle buat top 10 semua. Bisa battlein Alfa Romeo-nya Bottas sama Komeng di akhir-akhir tuh. Misalnya gara-gara Albon. Di sprint race Albon. Di sprint race Albon. Kemarin ada yang battle nggak ya? Kubu Mercedes sama kubu Red Bull yang masalah Perez disenggol sama Russell. Ada aja. Enggak sih kayaknya. Harusnya iya, tapi enggak terlalu. Ya, apa sih namanya? Enggak di up. Udah di up. Pas kemarin sih. Coba itu coba Lewis Hamilton sama Max Verstappen itu. Wah, gila. Itu baru. Itu baru, Pak. ESPN bakalan nge-spot 7 hari 7 malam itu ya postingan ESPN tuh mukanya Verstappen sama Hamilton terus. Lihat aja itu ya. Iya, jelas. Lagi nyenggol mukanya. Ya, ESPN kemarin kalian lihat kan Hamilton sama Verstappen naik podium. Anjir awkward banget, enggak ngobrol loh. Kasian banget. Gara-gara sindir-sindiran. Gara-gara sindir-sindiran di Silverstone sih. Iya. Lewis ngapain juga? Enggak, gue herannya Lewis ngapain gitu loh masih sindir-sindir Verstappen gitu kan. Ngapain? Verstappen enggak gitu nyenggol. Verstappen padahal enggak ada ngobrol apa-apa loh masalah itu kan.
Malah Lewis yang Biasa, nyindir-nyindir. gagal move on. Alah, Kayak ini Luis ini seperti ya kalau aku lihat kemarin itu mencerminkan sih ya fansnya rata-rata mayoritas fansnya itu kan lagi lihat call biasanya kalian lihat jadi ada postingannya Verstappen gitu kan scroll bawah ada tulisan not a world champion in my book, wah itu sama aja guys ya. Tidak move on, zero championship gitu kan. Wah itu kalau aku baca udah berapa bulan Mas Bro, astaga ya Gak move on. aduh. Abu Dhabi is a fraud, astaga. Human Masih error susah lah. menerima, Fix beda. ya. Susah tapi- menerima guys. Giveaway Tapi- World Champion. ngomong-ngomong Abu Dhabi, Michael Masi udah cabut dari FIA loh, Iya, literally. udah, iya. Ini literally Wah, beneran itu ini. sedih sih. Literally cabut guys. Beneran itu. Jadi- Cabut Waduh. guys. Udah nggak di FIA, dia pulang Ya. kalau nggak salah ke Australia atau mana rumahnya? Ke Australia kali Iya, ya? Australia. Benar-benar. Jadi Wah bisa tuh balik. ke jadi kerja di Supercars. sana teman-teman. Jadi yang nggak tahu mungkin masih di dalam dunia balap tapi di Australia teman kan di sana masih ada Batrus, masih ada beberapa track-track juga. Kangen sementara. betul. Jadi Go ahead Toto. Iya. iya ya. Padahal tapi jujur kangen loh sama Michael Masi. Maksudnya ini bukan karena Asli. ini secara fans in general guys ya, bukan karena gua benci Radionya sih Lewis. kalau menurutku sih. Iya. Go ahead Toto- Christian. Yang It's called Nah, itu motor dia. racing. Iya, maksudnya kalau misalnya masih ada Michael Masi tahun ini dan masih ada boleh menyiarkan kan go ahead Binotto gitu. Kayaknya nggak mungkin sih Binotto ngobrol. iya, kalau enggak at least Iya. tim radionya tetap ada cuma pakai apa sih namanya? Race director yang baru gitu kan. Soalnya aku penasaran di race director yang baru itu Ada dua race apakah directornya. segalak apakah segalak itu gitu kan. Soalnya kan kalau kita lihat nih dari kemarin sampai si Vettel aja keluar gitu kan dan rata-rata driver itu katanya sih ya, aku baca itu Nggak setuju ngedukung juga. Vettel Alonso gitu, kan juga kan. itu Betul. dia. Tapi nggak sampai keluar gitu kan. Dan yang aku bikin penasaran ini itu sih, apakah race directornya sejelek itu kah? Apakah Michael Masi yang bener-bener baiknya keterlaluan gitu kan? Jadi aku kangen sih sama radio tim prinsipal sama FIA sih. Ya, Wah, maksudnya sama sampai bikin Vettel bisa cabut tuh berarti ada yang aneh sih menurut gua. Karena Vettel tuh orang yang paling reasonable sebagai pembalap. Dia tuh yang paling Iya. ya istilahnya yang paling apa ya? Masuk ya reasonable apa sih bahasa Ya, Indonesianya jadi contoh masuk akal ya. masuk akal gitu ya. Jadi kalau menurut gua kalau sampai Vettel bisa kayak begitu itu ada yang aneh gitu, ada yang ya kita Yang nggak tahu tidak ya. baik-baik saja. Karena detailnya nggak di-share ke publik jadi kita nggak tahu Vettel. apa yang terjadi. Vettel race director. Dan Alonso Adrian pun Newey regulasi. Alonso juga katanya vokal masalah itu. Jadi bahkan sampai Mbah Komeng dan ya mungkin kalau Mbah Komeng kita nggak bisa terlalu ini lah. Tapi Vettel kan kita tahu sendiri dia orangnya paling masuk akal ya, paling make sense. Jadi ketua asosiasi driver juga kan si Vettel sama Iya. at least admin lah ya, admin grup Iya. WA-nya tuh. Kalau admin grupnya iya. si Russell sama Vettel ya. Makanya jadi aduh ya semoga lah ya karena race directornya ada 2 ini juga agak aneh. Karena kalau misalnya voting guys, setahu gua nih, kalau namanya voting itu kalau ada 2 kepala itu nggak bisa karena kan At least 3 ya. harus 3, harus ganjil gitu. Karena kan kalau 2 kepala satunya ngomong A, satunya ngomong B, terus gimana lu? Nah kalau misalnya ada 3 kan pasti kan ada A, B, B atau B, A, A gitu kan bisa gitu kan. Oh kita pilih yang paling banyak suara deh gitu. Nah ini cuma 2, gimana coba race directornya? Kecuali race directornya suami istri gak apa-apa deh kalau emang kalau emang orang suami istri aja masih bisa beda pendapat ya kan? Masih bisa beda pendapat suami istri, apalagi ini cuma race director yang berbeda gitu. Jadi itu kalau dipikir-pikir sih emang agak aneh ya karena dan gue juga baru sadar kalau memang race directornya ada 2, kirain cuma 1. Ternyata ada 2 guys. Jadi itu udah kayak bayangin ular kepalanya 2 gitu guys. Wah. Jadi, mau ke kiri. Oh, badan kita ke kiri apa ke kanan nih? Nah kan gitu kan. Kalau ularnya ada 3 kan Berarti enggak. ya udah kiri aja lah kita lah. Ya udah Ya, yang kanan bisa gitu. narik Kalah gitu. gitu. Iya, jadi ya ini Lawan makanya aku ini at least. takutnya malah jadi bumerang. Tapi ya so far sih balapan kita sebagai fans masih bisa menikmati dengan cukup aman ya. Dari ya paling kemarin masalah track limit Setuju. aja yang Belum ada yang aneh-aneh lah. ya mungkin untuk dari segi drivernya mungkin gak asik ya untuk track limit dan segala macam. Tapi kalau kita dari segi penonton mungkin masih aman lah. Jadi
Ya, so far mereka doing a great job sih masih. Jadi kita masih nggak ngelihat Masih something tegas, yang masih tegas. masih yang nggak aneh-aneh gitu ya. Track limit juga masih diterapkan walaupun kelihatannya kejam banget tapi mereka masih terapkan gitu ya. Jadi dari segi penonton gua rasa masih nggak ada yang salah dari race director yang baru gitu ya. Jadi hopefully masih Iya. bisa konsisten, apalagi kalau misalnya ada penentuan pemenang championship di race terakhir gitu ya. Yang mana gue berharap banget Leclerc sama Verstappen penentuan deh gitu. Itu pasti seru banget sih. Ya walaupun gue kepinginnya Leclerc udah menang jauh ya, tapi kayaknya susah. Agak susah ya guys ya. Susah sih. Oke, Regi belum ngasih skor nih. Regi belum ngasih skor nih. Reg, berapa Reg skor Oh iya untuk juga ya. Austria? Gua 8 deh. Kalau 8 misalkan ya. dibanding dengan full drama kemarin di Silverstone, karena memang di Austria juga sebenarnya cukup seru ya. Di akhir juga sebenarnya benar ya kata Nopal tadi yang soal mid yang jauh lebih kompetitif lah istilahnya dibilang ya kalau misalkan bagian depan. Cuman di depan itu di akhir-akhirnya gue agak lumayan demen lah istilahnya olahraga jantung juga ya lihat Leclerc kayak gitu gitu kan. Terus Verstappen makin dekat Kemarin gitu ya. katanya yang fans Liter, bukan fans Ferrari hampir aja bukan fans Ferrari aja deg-degan ngelihatnya, apalagi yang fans Iya, Iya, Ferrari. asli. Gitu. Gua enjoy sih sama drama-drama Everyone is di akhir Ferrari, itu kan? sih. Ya everyone Kalau is misalkan Ferrari fans sih bener sih. tambah 4 lap kena tuh ya sebenarnya, tapi ya Iya, benar. 71 Mungkin lap. satu lap aja bisa kena mungkin ya. 2 lap deh. 2. Dua ya. Nanti Dua ada sih. soalnya ada Lebih di ke- Ares gitu kan. Nah, itu bisa dia kena. sih. Ya jadi bahaya 8 cukup deh. Enak sih, 8 enjoy. ya. 8 setengah deh Rek, nggak bisa nih. Gak bisa Bisa nego nih, nego. harus Gak Nah, bisa. mentok emang. Wah, Gimana ya? Cari 8 lain cukup deh. lah. Dari orang lain deh. Terus dipanggil. Oh, Iya boleh, udah 8 setengah deh bang, 8 setengah deh. Ayo. Ini 8 setengah. aduh. Malah tawar menawar. Jadi ya hari ini mungkin kita agak fokuskan ke Austria teman-teman karena memang kita nggak mendesak ada race di minggu depan. Jadi mungkin di episode minggu depan baru kita akan membahas apa sih namanya Prancis ya karena memang di minggu Prancis. depan kan ya Prancis minggu depan kan ya. Benar Iya, ya? iya. Yes. Betul. Yes. Jadi episode minggu depan baru kita akan membahas Prancis teman-teman. Jadi ya episode kali ini mungkin kita di Austria aja dan ya kita semua udah memberikan skor masing-masing. Rata-rata kalau di rata-rata skornya 8 teman-teman ya. Kan Nopal tadi 9 untuk yang midfieldnya. Midfield. Tapi kalau di rata-rata di midfield sama di depan kan berarti 7 Ya, sekitar 8 7 8 lah ya. lah. Ya, jadi kita rata-rata semua 8 berarti teman-teman ya. Jadi ya masih terbukti kalau seru ya walaupun nggak ada safety car, nggak ada Betul. oh ya, mungkin sebelum kita akhiri kita rumor-rumor tipis teman-teman mengenai track tahun depan yang mana sudah ada Kyalami yang mana terang banget Kyalami. Ya. Ya, Afrika kami lagi. ya. Kyalami teman-teman yang mana itu salah satu track favorit gua di ACC teman-teman ya, Kyalami. Jadi ya, hopefully di F1 bakalan seru dan gua udah pernah bikin videonya juga di channel gua. Jangan lupa nama mampir. Iya. Kyalami dengan Seling-selingan gitu. F122 ada di channel gua guys. Nanti coba Wow. kalau misalnya sempat kita cobalah balapan di Kyalami, kita bikin Makasih server ya, Aceh ya. Bisa. Iya, kita bisa server Aceh kita Oh. coba berempat balap di sana. Karena kemarin waktu gua balap lawan gua AI dan AI-nya itu munting gitu. Jadi masih agak gak bener sih. Oh. Jadi ya, jadi kita coba nanti Anjir. lawan orang beneran gitu guys. Akan seperti apa? Karena kemarin sih kalau dilihat dari layout tracknya compare to yang dulu kan Kyalami udah pernah ya Dims ya. Dims tadi udah Iya, ngasih tahu gue juga tahun betul. 90-an itu layoutnya berbeda banget sekarang dengan yang sekarang teman-teman. Sekarang udah lebih kalau gua lihat sekilas dari layout yang dulu tuh Lebar. ya sekarang udah lebih lebar dan sekarang udah lebih panjang. Jadi turn satunya terutama itu lurusan straightnya panjang banget yang mana buat DRS tuh Iya, enak ada wangi. banget. Dan yang Wangi. back straight juga panjang Cocok sih. banget. Yang back straightnya juga panjang banget. Jadi enak DRS-nya harusnya ada 2 di situ. Jadi ya bagus banget dan ada corner 90 derajat yang mana curve-nya bakal mematikan paling yang di ACC lu tau kan yang Iya, belok kanan yang wah. malesin itu sih, Ya, malesin itu. sih. Tapi gua rasa kalau di F1 harusnya aman sih curve itu. Karena kan F1 Ah. bannya gede ya. Jadi harusnya Kiri aman. kancang flat tuh, yang kiri panjang turun. Iya, Iya, iya. Oh iya Oh benar-benar. iya. Wah gak sabar sih kalau di Kyalami. Tapi menarik teman-teman. Karena itu kan di Afrika ya teman-teman. Jadi South Africa. Yes. Jadi harusnya kalau Keren sih. misalnya Amin. melihat kalau melihat dari topografi asik topografi nggak tuh.
Kalau melihat dari Anjir. geografi, Geografi. kenapa topografi gunung. Fotografi. Geografi Fotografer. ya. Geografi itu di Afrika harusnya nanti deket-deket Singapura sama Jepang, teman-teman. Mungkin bakal Singapura dulu, Jepang, terus baru Afrika kayaknya. Jadi Kayaknya harusnya Jepang dulu, Pak. Jepang dulu dulu ya? dong. Jepang Gini kanan dong ya? nanti. Gini dong, belok dong. Iya. Nah, bentar, Afrika kan di atas kan? Afrika di bawah. Wah, ini Apa tidak. Iya. Di Antartika ya, di atas. Kanan di bawah. Di bawah, Bentar. di bawah. Bentar, masalahnya atas bawah itu ambigu ya. Soalnya kan Ap- globe kan muter Jepang kan ya. di atas. Bentar. Kita jadiin Indonesia nih titik nih ya. Iya ya, Bener, Indonesia Nah, itu tengah. kan Jepang di Ya. atas. Oke, Jepang benar di Ya. atas. Singapura di atas juga. dikit. Singapura di bawahnya. Wait, Bener. maksudnya Singapura di Ya. atasnya Indonesia, Pak. Bener kan? Misalnya pembahasannya udah di atas. Iya, dikit, iya dikit. Singapura, terus Nah, Jepang, kiri. Jepang di atasnya lagi. Terus Di atas dikit. si ini Afrika di mana? Bukannya di kirinya gitu Afrika ya? Kiri itu ke kiri kiri. bawah ya? Kiri bawah kan? Kiri, deket Arab. Kiri ke bawah. Nah. Oke, ya gua mudengnya pas di map itu kiri atas gitu. Ya sama-sama kiri, kalau kita naik pesawat dari Jepang kiri terus kan nembus sampai bawah lagi gitu kan. Ya bumi. Ya ini berlaku untuk bukan untuk bumi kotak gitu teman-teman ya. Ini bumi bulat teman-teman ya. Bukan flat earther ya. Ini kita kebetulan di sini kita semua bukan penganut flat earther ya. Sudah Flat Afrika. Dekat malah kepikiranku tuh malah kayak waktu series di Timur Tengah gitu kan. Soalnya kan F1 nih info Oh aja iya, deket buat Timur Tengah kayaknya juga ya. tahun depan mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi tuh F1 akan mengumpulkan balapan tergantung regionnya gitu kan. Jadi kan kalau tahun ini masih kayak tiba-tiba ke Eropa, tiba-tiba ke Asia gitu Ya, kan. ya, Nah, ya, ya. kalau Oke, dua ini- mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi itu bakal ada kayak kumpulan. Jadi Amerika gitu kan, jadi yang COTA, Kanada, Miami. terus Brasil, Meksiko, Miami gitu kan itu jadi Las satu. Vegas. Terus Eropa jadi satu, terus Timur Tengah jadi satu. Timur Tengah berarti kan ada berapa? Qatar, Tiga, Bahrain. berarti Qatar, tiga Bahrain, sirkuit gitu Jeddah. kan. Mm-mm. Iya 3 doang. Kalau Los sama Sail empat, Gama. sama Abu Dhabi ya 4 Abu gitu kan. Dhabi. Iya, Terus Asia so far masih 2 nih, Singapura, semoga di sana Jepang, gitu kan. Semoga Semoga. Indonesia ya kan. Mandalika. Semoga negara kita tercinta. Iya, dan Kalau kita Mandalika, gua sama kumpulan- Nopal bisa dapat VIP lagi Pal gitu Pal. Waduh, amin. Dan kalau kumpulannya kayak gitu berarti Afrika Selatan bakalan masuk ke daerah-daerah yang Timur Tengah sih. Jadi kayaknya feelingku entah di Iya. awal-awal di mana setelah Bahrain ke Afrika Selatan atau di akhir. Jadi ke Afrika Selatan dulu baru ke Abu Dhabi gitu kan. Oh, Jadi, Asia ada kita Australia lihat Pal. Australia kan masuk Asia Pasifik. Jadi Iya. Jadi, Itu dia. Singapura, Australia, Jepang, mungkin Afrika dimasukin ke Asia kali ya. Tapi Afrika dekatnya ke Timur Timur Tengah. Tengah ya? Dekat ke Timur Tengah, Oh. iya. Ya udah berarti Ya, Asia baru ada logistik Australia, Singapura sama Jepang kalau misalnya nambah. Enggak Ya, masalahnya kita bahas track yang akan tahun depan ada Qatar yang baru yang udah jelas nih, udah fix Las nih Vegas Qatar. ada tuh. Las Vegas tahun Vegas. depan. Tapi Udah kalau fix. kayak gitu ya, kemungkinannya tuh di apa sih namanya pengumpulannya adalah apakah si Afrika Selatan ini bakalan taruh di depan atau di belakang gitu kan. Soalnya kalau di tengah-tengah nggak mungkin. Enggak, ini Tengah-tengah itu ini kalau kita lihat bukan masalah Eropa tracknya. sama Amerika. Cuma maksudnya bukan masalah track baru, cuma karena yang gua khawatirkan ada track legendaris yang sekarang udah masih nggak ada kabarnya, Nah, kayak Spa, Iya, Spa itu dia. terus guys, Prancis mungkin gua nggak terlalu kangen ya. Spa itu, Gak apa-apa sih, sana pergi aja Perancis. Tapi Spa sedih sih. Nggak, Spa itu Tracknya gila loh. pusing. Antoine meninggal di sana, ya kan, banyak sekali yang kecelakaan di sana. Jadi apa ya? Untuk nyetir itu juga seneng loh, nyetir kita di game Asik nyetir di kok, Spa itu naik bagus loh, iya. Daripada di Perancis cok. Iya, Track Prancis. limit, Tuh, track Iya, limit, track limit. Prancis tuh kayak Biru merah. lapangan Ada standar gitu samping-sampingnya. doang. Jadi kalau menurut gua tolong ya, ini at least Spa, selamatin Spa. Karena Monaco Iya. Monaco udah ada kabarnya nih, tinggal masalah. Nggak mungkin. Maksudnya Monaco udah ada titik terangnya lah, tinggal masalah sponsor jam tangan itu doang kan. Tag hire sama Rolex kan, itu masalah itu doang. Oke. Spa ini belum ada kabar sama sekali, padahal udah jelas-jelas Spa udah diperbaharui, udah di run off-nya udah dipanjangin, yang di Arus, yang di Radion itu udah dipanjangin, udah dikasih tribun Iya. di sana.
dikasih tribun di sana, tandanya bakal sering ada kecelakaan di sana. Ada aksi, Ya, ada aksi, bukan aksi ya. kecelakaan sih, Mike. Spotnya Aksi. Ya, Ngelurus aksi gitu ya. ya. bisa Iya. banget dah ya Spa gitu. Jadi itu kan gue penasaran Spa beli rumah yang ada di sana berapa ya? Itu kan ada rumah di sana satu. Iya, mahal Digusur. banget itu sih, mahal. Digusur loh. Digusur. Ganti tribun. Penggusuran. Jadi gue penasaran Atau harga PP-nya misi. beli harga Ganti rugi berapa ya. ya? Iya kan pasti kan ganti rugi kan. Berapa ya beli rumah di Ada sana? gedung juga lagi kayak gedung apa tuh namanya? Gedung-gedung kayak VIP gitu di Urus sekarang. Iya, itu dia. Iya makanya udah Oh bagus iya, banget. benar. Jadi habis ini 24 jam Spa by the way. Yang ada James Baldwin juga dia balap. Jadi kalau nggak salah minggu depan kalau nggak salah. Atau minggu ini gue lupa. Pokoknya habis ini 24 jam of Spa yang pasti gue akan nonton tuh. Jadi ya teman-teman semoga ya Spa ini diselamatkan karena kalau secara logika kayaknya bakalan susah karena kita punya 3 track baru tahun depan. Qatar, Las Vegas, sama Kialami. Alami. Ya, Kialami mungkin belum fix sih. Harusnya ada yang pergi. Kialami harus belum ada yang fix sih. Cuma kalau misalnya gue suruh milih Kialami sama Spa, gue tetap milih Spa sih. Walaupun Spa, emang Kialami iya. bagus Jadi, ya. Yang kemungkinan besarnya itu emang gitu, Mike. Jadi F1 ini suruh milih mau Spa atau Kialami. Nah, kalau masalah duit ini soalnya kalau aku baca-baca sponsornya Kialami lebih gede daripada Spa gitu kan. Kialami. Yang aku takutin adalah bukan aku takutin sih ini ya of course takutin sama kemungkinan besar ya pasti FIA bakalan milih Kialami ini. Soalnya Spa kan seperti yang kita tahu sponsornya gak gede-gede banget lah istilahnya lah ya dan juga sebenarnya menggunakan senjata heritage juga itu kan tapi mau pakai senjata heritage lagi nggak bisa udah dimakan semua sama Monaco jadi aku lumayan pesimis sama Spa tapi ya semoga nggak bener-bener dihilangin dari F1 sih at least setahun nggak masuk setahun depannya masuk gitu kan karena kayak Portimao juga Rotasi. terus Imola itu rotasi bener-bener rotasi Istanbul juga gitu guys Yang gue pengen ada lagi tuh Bener-bener. Mugello sih. main. Mugello yang Wah, kemarin ya. kecelakaan Wah, itu banyak sekali tuh. balapannya huge. Cuman ya Tapi kecil Mike Mugello. Tapi bagus tracknya. Tapi tracknya bagus. Terlalu- Iya, bagus. Kalau Tracknya motor bagus. tapi karena dia klasik banget kan dia nggak ada run-up yang aspal langsung. Kalau nggak kanan. ini deh. Benar. Kalau nggak ini deh. Apa? Misano. Gak. Aduh apa sih namanya Pak? Jeres. Gak. Apa? Tempatnya Mercedes. Hockenheim, Hockenheim. Let's Hockenheim. go. Oh, Hockenheim. Sepp Kussruk. Nürburgring kecil. Nah, Nürburgring kecil. kalau nggak Hockenheim, Nürburgring. Nürburgring. Dah, tuh. nah itu. Itu lebih better kalau Aku menurut gua. mending Hockenheim sih. Mending Hockenheim. Ya Hockenheim bagus sih. Enak sih untuk F1 bagus sih Hockenheim. Awalnya tapi nggak jelas sana. Ntar hujan, ntar ini itu tuh seru banget. Nah, itu dia yang Oh, bikin iya, seru benar. kan. Itu yang bikin seru. Karena ada merah-merah nyusruk. Jadi ya memang intinya track di dunia ini yang bagus banyak ya guys ya. Kita kangen Sepang of course. Di Eropa lebih itu. Ya, Spa. Asia juga banyak yang bagus, Sepang, Iya. China, Mandalika itu kan. China duitnya sekarang udah banyak loh. Gua Ya, gua China rasa. China iya. kan udah Nah, sekarang kalau nggak salah udah update gak sih? Udah update. Apalagi apa sekarang namanya, udah kontrak kan? apalagi sekarang udah ada Guan Yu. Guanyu. Ada Guan Yu. Guanyu Iya. juga drivernya nggak busuk-busuk amat Iya ya. loh, Kalau bagus loh. Guanyu kayak Latifi, aku nggak dukung Shanghai, tapi karena Guanyu bagus, aku dukung Shanghai ya. Iya. Belakangnya panjang, bagus. Jadi Kalau at Guanyu least- jelek, belakangnya nggak bagus. At least Asia tuh punya banyak, Singapura, Jepang, Cina, Malaysia, Indonesia 5 kita. Woi, banyak juga. Oh iya. Banyak juga. Langsung Jadi- ya komen. Oh iya bener bang. Bener Mandalika. Indo. Pasti. Iya. Jadi ya coba tahun depan dong. kalian tulis di kolom komentar teman-teman ya, kira-kira menurut kalian track-track apa yang kalian mau selamatkan untuk season ini? Maksudnya di antara Dan ini Spa, buang. Prancis sama Monaco ya, yang itu 3 yang dirumorkan yang akan cabut teman-teman. Dan dari menurut kalian track-track yang nggak ada di sekarang ini yang kalian mau itu yang apa yang ada di F1? Jadi kayak tadi gua bilang Hockenheim lah mungkin atau Nürburgring gitu ya. Jangan bilang Nürburgring yang ini ya. Tol. Nürburgring Bukan yang Nürburgring. apa? Bukan Bukan Nordschleife ya. Itu nggak mungkin. Road level sirkuit Le Mans guys ya yang gede itu kan mesinnya meleduk ntar ya. Ferrari menangis. Baru 1,5 lap udah. Ferrari tanda tangan ke FIA tolong bisa ganti engine di tengah-tengah balapan gitu. Pit stop ganti engine guys, engine swap. Tapi surrender. Sangat greget Jadi- sekali. Tombol surrender ada di pengaturan ya buat Ferrari. Tapi surrender.
Surrender. Masuk di game F1 ada pilihan start, surrender. Surrender. Surrender anjir. Oke, jadi kita tunggu menurut kalian karena dan tolong kalau bisa kasih alasannya karena kalau komen-komen kalian menarik kita pasti bahas guys di podcast ya. Iya bener, benar. bener. Kita Jadi- juga Jelas dong. bacain saudara-saudara. Iya, jadi kalian ada yang komen yang lucu. menurut Head-head, menurut iya. gua yang bagus tuh Spa aja Mang karena gini. Nah, kalau misalnya bagus nanti kita masukin deh. Jadi silakan komen ya karena ini kita nggak ada giveaway. Kalian komen nanti yang bagus kita tampilin deh di sini ya. Gua edit Oh, nggak apa-apa bener-bener. nanti. Gua Yo, edit. Iya, di next. Gua Jangan edit. lupa hitung masukin. literally saya ngomong berapa kali. Ya, Enggak, sama enggak. literally Nopal ya. Berapa kali. Dan atlisnya Mike ada juga. Atlis, bener. Gue atlet Atlet banyak Atlis. ya. Udah berapa kali lo? Atlis ya. Ada Oke. atlis. Dan Paling enggak. hitung Dims ngungap berapa kali guys ya. Jadi dia ngolong banyak banget. Lihat aja. Lihat aja, lihat lah gue lah. Gua tadi lihat. Ditunggu. Soalnya di situ kalau mau rekaman itu kalau enggak habis pergi bangun tidur ya. Ini yang belum ada flowsnya Regi nih. Gue masih cari-cari nih apa nih Regi belum ada nih. Regi cuma paling Gua Regi bersyukur. ganti background guys. berapa kali guys? Gak, hitung Regi berapa kali megang ini head earphone-nya guys ya. Oh iya. Oh. Iya, dari tadi tuh dia begini terus tuh. Anjir. Jadi itu, tapi ya itu gak terlalu jelek juga sih daripada Gua Dims. mau megang. ya, Nguap-nguap. kayak tadi. Level aja. Oke guys, itu dulu untuk episode kita kali ini. Yang jelas kesimpulannya tifosi bersenang-senang akhirnya walaupun memang meledak ya satu sains tapi ya bukan salah tim ya kalau kali ini jadi kita masih maklumin. Jadi akhirnya gue nggak marah-marah di breaking point guys. Gue berapa Wah. kali marah-marah terus ya. Lebih sedih 1-4 daripada di F1. Iya loh kita ironinya seperti itu teman-teman. Ironis. Ya, Ironis ya ya. mesin lah masih Satu- bisa di ini. Ya, saya lagi karena kan bukan salah pembalapnya Ya. gitu loh, bukan salah tim kalau meledak kan. Jadi at least lagi nih kita. Jadi at least masih bagus gitu. Berapa kali lo? Kan Berapa Oke, liter guys. ya? Nopal juga berapa liter nih liter. Terima kasih yang sudah mendengarkan liter gitu, literally boy. Jadi terima kasih yang sudah mendengarkan dan ya by the way nih ngomong-ngomong liter bensin naik bahan bakar F1 gimana? Iya. Oh, bahan bakar F1 ini menarik soalnya kemarin Vettel yang pakai mobilnya Mansell gitu kan bahan bakarnya yang bisa Zero apa sih namanya karbon. yang pokoknya karbon. Nah, jadi kalau masalah bahan bakar udah nggak usah dipikirin guys, F1 udah ada Teknologi apa sih ya. namanya plan sendiri ya, Dan teknologinya udah nggak usah katanya dipikirin gitu kan. Di tahun Net 2023 tahun 2000 berapa? 2026 ya yang 2026 ya yang pakai fuel apa 100% lama banget eh, keburu Cyberpunk ada di real life anjir. 2026. Iya. Ntar ada driver yang tangannya robot anjir, Cyberpunk kan. Iya juga dah. Ya kan? Terus ada driver yang matanya itu satu Cyberpunk bisa nge-scan corner Apex, guys. Skit gitu udah tahu. ada HUD-nya. Iya, ada. Udah terkini Makin- terkali. Oh, iya. Makin Anjir. canggih dah. Siapa tahu halonya sekarang udah transparan guys, gak kelihatan. Padahal kalau dipegang-pegang ada halonya gitu kan. Driver keluar kepentok. Anjir, ada halonya. Oh iya lupa. Oke, terima kasih guys. Kita akhir nggak berakhir kan endingnya lama-lama terus. Thank you. Terima kasih kalau begitu itu episode Breaking Point ke-14. Sekali lagi komennya kita tunggu, nanti yang bagus akan kita tampilin di episode berikutnya. Dan ya sekali lagi thank you so much yang udah mendengarkan. Jangan lupa untuk subscribe ke channel ini teman-teman. 5.000 subscriber yuk, bisa yuk. Jadi target kita kan 5.000 Bisa. subscriber dulu. Subscribe teman-teman ke channel JMX Fandom TV. Karena ya kita akan ada di sini terus. Dan of course subscribe ke channel kita masing-masing nih. Ada di deskripsi juga. Dan jangan lupa untuk Spotify ya, dengerin di Spotify buat kalian yang tim Spotify akan tayang 1 jam sebelum yang di YouTube. Tapi kalau Noise itu sama jamnya jam 12 karena ternyata Noise itu delay kan, Noise itu ngambil linknya dari Spotify jadi delay 1 jam gitu. Jadi sama-sama jam 12. Tapi ya at least ada di Noise lah teman-teman kalau kalian mendengarkan ya. Jadi tenang saja, ada di semua platform podcast, Spotify, Noise dan of course YouTube. Lengkap. Terima kasih banyak sekali lagi dan itu aja hari ini dari kita. Selamat pagi, siang, dan malam guys ya. Bye-bye. Bye.